Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur semuanya. Kita kali ini ada di Serah Kencong dan kita mau wawancara ke Mas Eka sebagai official ya biasanya. Official. Gimana Mbak Dila? Ribuan. Kabarnya gimana? Tapi sehat. Seger ya di sini. Seger, kita di Serah Kencong ya, Dulur. Halo. Kita di Serah Kencong. Adem itu puncaknya Blitar. Puncaknya Blitar. Paling dhuwur teko Blitar Mbak Dila. Banyune iki banyu anyes. es. Cocok buat jacuzzi. Ngekom es tekan lelur. Es. Wes apa sing ditakoni iki? Sing ditakoni akeh Mas Eka. Ya monggo. Tak sauri wis. Piye Mas Eka perasaane jadi official? Pertama kali wes jadi official itu kapan? Jadi official saya itu pertama kali itu SMA sudah jadi official. Berarti atlet juga? Atlet di official, atlet amatir Mbak Dila. Ndak tak terkenal. Wih, dia Blitar berarti ya? Blitar itu sempat main 4 kali Mbak Dila. Yang pertama itu di Gangster Cup, yang kedua juara 1. Wah, juara 1. Pertama kali tanding kelas H pra-remaja. Wah, SMP kelas 3 itu Mbak Dila. Cilik berarti? Cilik awalnya. Bobot 63. Masa? Dulu itu. Sawodo Kulo Mas Eka, Sawodo Kulo 63. 63. Saya itu mulai tanding SMP kelas 3. Di Blitar tandingnya di Gangster Cup itu kan sampai 4 kali. Gangster Cup pertama, kedua, ketiga, keempat dan Gangster Cup toh? Gangster Cup itu ikut 3 kali ikut semua. Alhamdulillah juara 1 semua. Yang terakhir itu ngerangkap Mbak Dila. Seni yo tanding. Saya itu seni yo tanding. 2017 berarti ya? Yang terus tanding di Bupati Cup pertama. Bupati Cup 1 yang di dekatnya Bonrojo. Oh, yang Bonrojo sana. Juara 1 kelas H pra-remaja. Wah, berarti main di Blitar itu 4 kali dulu. Jadi Bupati Cup itulah pertama kali saya jadi official. Dengan teman saya itu Alvin, leteng saya itu. Alvin, iya Mas, Diki Charles. Pertama kali jadi official. Gelombang apa? Gelombang. Delengak. Nggak ngerti dulur. Nggak ngerti belas. Biasanya kan official itu ngarah nih. Kasih arahan ke atletnya, kasih semangat motivasi. Wih enggak, Mbak. Piye? Atletnya main dhewe. Officialnya kok jadi officialnya menang tok ngene. Nggak ngerti pertama kali. Pertama kali nggak ngerti belas. Baru aktif tanding, aktif jadi official manajer tim. Itu di Jember, Mbak. Oh, belajarnya sing akeh. Asline ning Jember. Mantap. Ning PSDT Komisariat UNED. Asline ning Jember pertama kali nih. Nah, semenjak ning Jember ki main laga terus Mbak Dila. Saya main di kelas G. Kelas G dewasa. Kita main G. Saya main di UWKS tahun 2018 awal. Juara 2. Tingkat Jatim dulur. Cek orang terkenal Mbak Dila. Nggak keundang. Soalnya di kelas berat, kelas G itu kan lawannya cuma 1, 2, paling banyak kan 6. Kalau atlet yang terkenal itu kebanyakan di kelas A, C, B, kelas kecil itu masih banyak. Dari situ mulai belajar mengenai keatletan lebih mendalam Mbak Dila. Juga mulai ngelatih anak-anak dulu itu atlet anak-anak usia dini di Jember. Nugi, Vino, Ferdi, api-api wi, anak didik Mas Eka. Dulu itu bareng-bareng sama Mas Riki juga. Kalau dulu ewang-ewang. Apa yang kita bisa, ilmu yang kita dapat di Blitar, kalau kita di daerah lain kalau bisa itu kita tularkan. Mantap. Dan mulai official itu yang paling berkesan itu di UNER Erlangga, Kerjurnas Kejuaraan Nasional PSDT Erlangga Mbak Dila. Yang saya pernah ikut. Nah, sama tim Mbak Dila itu juga. Itu saya jadi manajer tim, juga jadi official juga, merangkap juga jadi atlet. Satu tim itu alhamdulillah yang dapat emas kebetulan saya Mbak Dila. Dulu itu main penyisian ketemu sama Erlangga, anak Kediri sana. Setelah itu final Mbak, ketemu sama Kalimantan kalau nggak salah. Kalau Kalimantan apa Sulawesi itu loh. Nah lawannya nggak datang.
Oh, kui. Nggak datang. Bojo berarti ya. Alhamdulillah di dalam pertandingan itu tidak hanya persiapan latihan juga, tapi doa ketika kita di dalam pertandingan itu rezeki, Mbak. Rezeki kita ketika lawan nggak datang kan rezeki. Iya, walaupun kita juga sayang juga nggak main di final juga. Oh, emang. Itu berkesan itu, Mbak. Kita meraih juara umum 3 itu. Yang pertama itu UM, yang kedua itu Erlangga, yang ketiga itu UNED, tim kita, Mbak Dila. Alhamdulillah. Tapi yang paling berkesan itu saya pernah jadi official itu 3 kontingen dengan jumlah atlet itu kurang lebih hampir 50 atlet. Krida ya? Krida siswa UNED itu dulu. Iya, saya pernah lihat Mas Eka Peh. Pontang panting. Pontang panting nggih. Kalih Mas Tanu. Wah. Kalih Mas Tanu kalih tim pelatih Rayon Binaan Pontang panting. Pontang panting. Kesan akeh itu Mbak Dila. Juara umum 1 nggih. Juara umum 1. Kita pakai sistem sapu bersih, Mbak Dila. Oh, sistem sapu bersih itu kita menaruh atlet itu di setiap kelas. Oh iya. Walaupun atlet itu nggak ada jam terbang, masih pertama kali, kita beranikan. Kita ngelebok nih. Tapi yang paling inti, yang mempunyai potensi untuk menang kita taruh di tim A namanya. Tim A itu tim Pasunet dulu. Oh iya. Dulu yang berkesan juga ya di Banyuwangi. Jadi official di sana. Juara 1 Banyuwangi International Championship. Iya. Tapi dulu ini sistemnya bukan sistem apa seperti biasanya. Ini sistemnya sistem pemasalan. Nah, teman-teman silat pasti tahu sistem pemasalan seperti apa mainnya. Maka kita di sana meraih juara umum 1, Mbak Dila. Tapi yang paling berkesan, Mbak Dila, kalau jadi official itu ya, kita harus memahami karakter atlet. Karakter atlet itu gimana, kita harus tahu. Kadang atlet itu cenderung mainnya cuma kaki kanan, kaki kanan aja, jangan dipaksakan kaki kiri. Tapi yang paling penting itu, Mbak Dila, kalau kita jadi official itu memberikan semangat dorongan kepada atletnya. Itu didorong, harus semangat, jangan nyerah. Walaupun di babak kedua sudah kalah, jangan patah semangat, terus didorong. Bukan semangatnya. Dihidupkan lagi. Biasanya akeh sing kalah. Don. Kadang atlet itu walaupun latihannya jam terbangnya banyak, tapi ketemu dengan atlet yang pertama kali dia belum temu, dia kadang down, wedi. Nah, itu cara menumbuhkan itu ya. Yo disemangati, Mbak, semangati terus. Tapi paling berkesan ketika atlet cedera, terus kena nggak mampu melanjutkan pertandingan itu ya. Yang gitu, Mas, sering. Yang nggak sering, Mbak, tapi ada di video saya itu ada atlet nggak bisa melanjutkan karena ketonjok bibir. Sayang, padahal poinnya sudah banyak, tapi atlet nggak mampu dan kita nggak boleh memaksakan, Mbak Dila. Kita harus lihat kondisi nggak boleh memaksakan. Tapi kadang itu ya ketika saya upload ke channel YouTube ya, Mbak Dila, ketika saya di posisi official, memang sengaja ya membuat konten pertandingan yang suara officialnya saya tayangkan, Mbak Dila, supaya dulur-dulur di luar sana itu tahu, oh seperti ini toh di dalam situasi pertandingan itu. Terkadang banyak ada lah yang hujat seperti komentar-komentar netizen. Komentar-komentar yang netizen yang itu officialnya kakek ngomong, officialnya nggak ada bingung atlet. Menurut sama itu? Nggak apa-apa. Itu komentar yang masuk itu sebagai evaluasi juga. Oh gitu. Ya. Dulur seperti di video yang saya satunya hampir 10.000 penonton itu. Itu banyak yang kok. Wah. Ya? Banyak. Sebenarnya nggak negatif, Mbak Dila. Mungkin mengkritik, lebih mengkritik official itu saya sama Mas Surur ya. Itu juga saya juga banyak perform di situ. Kok perform ya, istilahnya vokal. Ngomongi atletnya karena atletnya itu pertama kali tanding dan ketemu atlet udah pro. Katakan pro itu jam terbangnya banyak dan atlet yang saya bina itu masih pertama kali tanding. Sehingga suara official itu harus mendorong atletnya karena kalau nggak gitu itu atletnya itu down, Mbak. Karena kadang atlet kok supporternya dikit, banyak supporternya lawan yang mendukung lawannya itu kadang pasti tuh ada rasa down. Iya, jadi suka dukanya jadi official ya itu, Mbak. Capek pasti, lelah pasti, duduk berdiri lagi karena main lagi. Setelah official yang satunya pindah gelanggang satunya.
Ya itulah suka dukanya jadi official. Tapi yang paling senang itu ketika kita melihat atlet itu bisa meraih juara. Walaupun kita itu cuma sebagai official, yang meraih juara adalah atlet kita tuh bangga ya dulur. Karena tidak 100% kemenangan di dalam gelanggang itu milik atlet, tapi ada faktor lain yaitu faktor official. Iya, walaupun itu cuma 1%, 2%, official itu sangat mempengaruhi di dalam salah dua pertandingan. Terus yang suka dukanya lelah, kewesel, kadang banyak hujan, kadang kalau pelanggaran itu wasitnya kurang jeli, kita langsung gini Mbak Dila, kita protes itu ya. Loh, set ini, instruksi. Loh, set ini gimana? No? Ini gimana jatuhan loh kok, nggak jatuhan. Kalau official nggak gitu, kasihan atletnya. Seharusnya dapat poin. Seharusnya dia dapat poin 3, nggak dapat poin 3. Karena kita itu juga mengamati dalam pertandingan, saling mengamati official satu dan official lawan juga mengamati. Gitu Mbak Dila, kalau di dalam official itu duka-dukanya itu seperti itu. Pengen buat video itu mengenai perjalanan saya sampai awal ke dunia persilatan, sampai terjun di 2 pertandingan, sampai sekarang mau vakum ini dulur. Sudah mau vakum ini. Semester akhir. Oke, semester akhir mau vakum. Semangat terus Mas Eka. Semangat. Iki empon yang enggak enak takokne. Apa yo nakone ya? Ndak enak. Wes menurut empon ya. Perfect banget pokoknya. Empon nggih. Empon banget. Nggih, cukup sekian. Nggih, cukup sekian. Terima kasih Mas Eka. Nggih, sami-sami Mbak Dila. Jawab pertanyaan dari saya. Nggih. Iku dulur-dulur. Sebagian banyak komentar yang kemarin mengkritik ataupun apa itu dari official sudah menjelaskan ya seperti itu. Cukup sekian dari kami, sahabat silat menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.